Welcome back to my YouTube channel. Dan ya, kalian pasti lihat ini bajunya sama karena memang aku filming ini langsung setelah aku filming untuk penutupan di reading vlog aku bulan Januari, teman-teman, di closingan vlognya, closingan vlog kayak di penutupnya. So ya, untuk video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian TBR aku di bulan Februari. Dan aku kayak bikin tema gitu di bulan Februari ini, aku mau baca romance karena ini karena dedikasi untuk bulan Februari, untuk Valentine's Day. Dan aku sedikit kayak ekspektasiku agak tinggi karena aku kayak biasanya aku cuman 3 bukuan ya untuk TBR aku per bulan, tapi ini aku kayak bikin 4 karena one week one book. So mudah-mudahan terrealisasi. Oke, aku kasih tahu kalian untuk buku pertama ya yang akan aku baca di bulan Februari itu adalah Beach Read by Emily Henry. Dan ini buku ini aku beli udah dari tahun kemarin tapi belum sempat aku baca. Dan ini kayak oke, ini romance, kontemporer romance yang pas banget, walaupun ini sebenarnya lebih ke apa ya, temanya lebih ke summer ya, tapi it's okay, yang penting masih romance. Dan aku udah baca ini 2 hari ini, aku udah baca dan aku udah sampai di chapter 13, teman-teman. Aku sambil dengerin audiobooknya, makanya kayak cepet banget. Dan aku di sini kayak 1 hari itu 10 bab atau 10 chapter. So maybe aku bakal finish ini selama 3 hari karena ini cuma sampai 25 chapter kalau nggak salah. Ini cuma sampai 20 berapa nih? 23 ternyata, cuma sampai 23 chapter. So hari ini aku 10 bab dan besok langsung selesai untuk Beach Read-nya. Dan aku bener-bener kayak oke, aku harus bener-bener, karena aku banyak banget waktu luang, so aku 1 hari 10 chapter dan ini cuman ada 23 chapter. So ini 3 hari aja selesai. Dan ya, aku juga sambil dengerin audiobooknya, dan ternyata naratornya itu si pembaca juga untuk audiobooknya The Invisible Life of Addie LaRue. Dan itu bener-bener aku seneng banget sama dia, namanya Julia kalau nggak salah, aku lupa. Dan itu bener-bener bagus banget cara dia membaca, cara bener-bener keren banget. Dan aku makanya seneng banget kalau ternyata yang narasiin untuk Beach Read ini dia, dan makanya aku happy banget. Dan aku udah sampai di chapter 13, sedikit lagi. So ya, untuk buku pertama aku baca Beach Read by Emily Henry. Dan untuk buku kedua aku baca ini buku yang fenomenal banget. Ini viral-viralnya kemarin waktu baru. Ini aku nggak tahu rilisnya kapan, tapi memang akhir tahun kemarin itu bener-bener kayak viral di mana-mana. Itu dia adalah The Love Hypothesis by Ali Hazelwood. The Love Hypothesis ini aku kemarin waktu aku main ke pantai, aku udah baca sampai chapter 2. Dan ini bener-bener romcom kayak gitu, bener-bener kontemporer romcom. Dan bener-bener kayak aku nikmatin banget, lucu banget sih menurut aku karakternya si ceweknya ini, si siapa namanya, Olivia. Bener-bener aku suka banget karakter dia di sini. Bener-bener dia bener-bener apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh nyablak kali ya, kalau orang Jawa bilang. Kalau orang Indonesia bilang bener-bener luar biasa sih menurut aku dia. Aku seneng banget karakter-karakter cewek yang kayak gini, karakter-karakter cewek yang straightforward, bener-bener yang nggak tahu malu sih lebih tepatnya. Dan aku suka banget sama dia, si Olive. Dan aku udah baca sampai 2 chapter, dan aku rencananya baca ini juga sama bakalan. Dan aku juga udah ada audiobooknya, jadi aku sambil dengerin juga audiobooknya. Dan ini juga cuma sampai beberapa chapter, 21, cuma sampai 21 chapter. Jadinya aku kayaknya harus nyelesain ini 2 hari aja. Dan ya, mudah-mudahan aku bulan ini bisa nyelesain lebih dari 4 buku, maybe, I hope so. So ya, ini dia The Love Hypothesis by Ali Hazelwood yang bener-bener lagi viral banget. Bener-bener viral banget buku ini. Mudah-mudahan sebagus hype-nya ya untuk The Love Hypothesis. Terus untuk buku ketiga aku baca dari Cecilia Ahern, The Year I Met You. Ini yang Gramedia yang rilis dari Gramedia. Jadi ini terjemahan gitu by Cecilia Ahern. Aku nggak tahu apa-apa soal buku ini, tapi kayaknya ini juga kemarin lagi viral-viral banget. Wait, aku bakal buka segelnya, kayaknya ini belum kebuka. Aku bener-bener beli ini nih kayak udah lama, tahun kemarin juga, cuman kayak nggak tahu deh
kayak nggak kesentuh gitu, dan akhirnya aku memutuskan untuk oke, untuk bulan Februari aku pengen baca ini. Dan aku sama sekali nggak tahu apa soal ini. Kayaknya ini tentang apa ya, lebih nggak tahu ya, ini lebih romance atau lebih ke slice of life, I don't know yet. Nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian selama apa namanya, selama reading vlog aku. Ini cuma sampai 26 chapter, jadi aku mungkin 3 harian atau 2 harian baca ini. The Year I Met You by Cecilia Ahern. Aku bener-bener nggak tahu apa soal ini teman-teman. Ini kayak slice of life sih menurutku, kayak apa namanya, nggak tahu deh ada romansnya juga apa enggak. Jadi mereka nih kayak sama-sama ya, si Jasmine sama si Matt nih sama-sama lagi terpuruk gitu loh. Terus ternyata mereka hidup bertetangga kayak gitu sih menurut aku. So ya, mudah-mudahan bagus. Aku nggak tahu mana dulu yang aku baca. Maybe ini setelah Beach Reads, maybe ini atau yang The Love Hypothesis, I don't know. But ya, ini dia The Year I Met You by Cecilia Ahern, buku ketiga. Terus untuk buku keempat adalah buku pilihan kami untuk book club aku teman-teman. Dan ini benar-benar jauh banget temanya dari apa namanya, romance theme untuk bulan ini. Oh my god, motornya. So ya, untuk buku pilihan kami di book club aku di bulan ini adalah Ninth House by Leigh Bardugo. Dan bener-bener kayak jomplang banget, bener-bener jauh banget dari apa namanya, dari tema aku bulan ini, yaitu romance book. Dan ya, ini aku udah baca sampai chapter 1 kalau nggak chapter 2, dan aku juga sambil dengerin audiobooknya. Dan first of all, I don't know, aku kayak chapter pertama tuh apa ya, the first impressionnya tuh kurang bagus sih menurut aku, karena ini kan Dark Academia ya, kan aku jarang banget baca Dark Academia. Aku kayak malah nggak pernah, I don't know, aku lupa. Aku bener-bener kayak udah lama banget nggak baca atau jarang banget baca Dark Academia, karena aku kemarin baca Stephen King juga nggak selesai. Jadi kayak aku nggak tahu, aku belum dapet feel-nya baca ini. Kami juga belum ngobrolin ini sih di book club aku. Mungkin hari ini bakal aku coba obrolin sama teman-teman. So, first impression aku kurang bagus feelingnya untuk buku ini, but aku nggak tahu deh, mungkin di tengah-tengah, mungkin nanti kalau misalkan aku bener-bener kayak determined banget buat baca ini dan aku fokus, mungkin aku bakal menemukan sesuatu yang berbeda dari buku ini. Karena memang you know lah, untuk apa namanya, Ninth House ini kayak mix review ya dari orang-orang, karena ini memang salah satu bukunya Leigh Bardugo yang sama sekali nggak orang banyak bicarain, karena memang mereka sedikit agak kecewa sama Ninth House. Tapi aku nggak boleh bias sih, aku bener-bener kayak clear my mind banget saat baca ini, dan bener-bener mencoba untuk clear my mind sih menurut aku untuk baca ini. Dan mudah-mudahan ini tidak apa namanya, mudah-mudahan nggak seperti yang orang-orang bilang, aku nggak tahu. So ya, ini dia Ninth House untuk buku keempat. Dan aku sedikit agak sedikit terlalu tinggi sih ya ekspektasinya, karena kan aku kalau yang romance ini kan paling enggak 3 harian aku bisa selesai baca, karena cuma 20-an chapter ya kan, 3 buku ini untuk yang romansnya. Makanya aku kayak punya satu juga TBR aku yang nggak masuk di TBR sebenarnya, cuman dia kayak buku cadangan gitu sih ya, bisa dibilang buku cadangan. Aku ambil dulu. Jadi kemarin aku pulang ke rumah abang aku, ke bookshelf aku, dan aku ngambil ini, Gods and Monster by Selby Mahorin, karena aku udah selesai buku 1-2, dan aku ini nggak jadi kayak prioritas aku TBR aku di bulan ini, cuman ini kayak cadangan aja kalau misalkan aku udah selesai ke 3 buku romance itu di luar jadwalnya gitu, masih agak panjang gitu, masih agak panjang, maksudnya masih waktunya tuh kayak hari-hari di bulan Februari tuh masih banyak kayak gitu. Mungkin aku bakal nyentuh ini, aku nggak tahu, karena aku ngerasa ya, aku baca buku romance ini bakalan cuman 3 harian itu bakal selesai 1 buku, dan ini cuman 3 buku untuk romansnya. So maybe ini kalau misalkan 3 hari selesai masing-masing, berarti kan cuma 9 harian. Dan untuk Ninth House sendiri kan ini kan book club kami, pilihan buku di book club kami, makanya kan untuk bacanya juga nggak sesuai dengan jadwal kami seperti itu. So kalau misalkan dalam 9 hari aku udah selesai 3 buku ini, cadanganku adalah aku bakal baca buku ini.
The Gods and Monsters. Rencanaku seperti itu karena aku udah selesai baca dua buku pertama, dan nggak mungkin juga aku nggak baca ini karena mumpung masih fresh ceritanya di buku 1-2 di otak aku. So ini bakalan jadi buku cadangan aku di bulan ini. Dan ya itu tadi buku yang rencananya akan aku baca di bulan ini, ada sekitar 5 buku. Mudah-mudahan karena aku bener-bener punya target bakal nyelesain ini dalam 9 hari 3 buku ini. So ya, karena ya 1 hari 10 chapter menurut aku itu it's a compliment. Menurut aku itu bener-bener kayak motivasi yang luar biasa sih menurut aku. So aku mencoba untuk menyelesaikan ini dalam 9 hari, mudah-mudahan bisa. I don't know, maybe aku bikin challenge ya teman-teman, 9 hari 3 buku. So ya, itu tadi buku yang bakalan aku baca, dan hari ini aku bakalan bawa kalian terus seharian dalam reading vlog, dalam TBR, Februari TBR vlog aku. Dan aku bener-bener kayak aku lapar banget, ini udah jam 10 kalau nggak salah, 10 atau setengah 11 aku kelaparan dan nggak tahu mau makan apa. Dan lagi mati listrik teman-teman, bener-bener kayak nggak ada listrik. So ya, stay tune. So seharian tadi aku nggak bikin footage apa-apa karena aku malah tidur. Jadi aku baca baca beach read sampai chapter 15 dan aku terus tidur sampai sore. Dan ini aku baru selesai mandi, dan aku rencananya mau nyopotin kuku palsu aku teman-teman, karena besok aku harus ada interview sih sebenarnya besok. Jadi aku kemarin, oh ya BTW udah tau belum, aku pakai ini Vaseline lip care yang rosy tint lip balm, ini lumayan sih. So jadi gini ceritanya, jadi tanggal 31 kemarin aku kayak play gitu di salah satu yayasan, namanya Yayasan Bina Warga. Jadi mereka lagi nyari S1 psikologi untuk jadi guru ABK atau anak berkebutuhan khusus sama terapis ABK. So jadi kan karena aku saat kuliah itu kan nggak dapet, bukan di apa ya, aku S1 psikologi kan nggak khusus untuk jadi pengajar ya, nggak khusus jadi pengajar anak berkebutuhan khusus. Jadinya aku kayak apply untuk jadi terapisnya. Itu kayak ya udahlah iseng aja, iseng siapa tahu gitu kan. Terus kemarin sebenarnya sih selesainya dari tanggal 5 Januari kalau nggak salah, dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 30 Januari untuk kayak waktu recruitmentnya. Cuman kemarin aku kayak males-malesan gitu, nggak tahu kenapa, dan akhirnya tanggal 31 tuh aku apply gitu. Jadi aku ngisi formnya, terus ngirim lamaran pekerjaan kayak gitu. Dan tadi siang setelah aku filming, setelah aku masak, setelah aku makan, dapat WA dari yayasannya gitu, katanya besok jam 3 sore mau kayak diajak ketemuan sama kepala yayasannya kayak gitu ya, lebih tepatnya lebih interview, tapi dia nggak ngomong interview sih, nggak paham juga. Makanya kayaknya aku harus ngelepasin kuku aku karena nggak mungkin kan ke yayasan anak berkebutuhan khusus kuku kayak gini, that's no. So ya, aku sekarang habis mandi dan mau ngebersihin ini ya, nanti kita ketemu setelah ini. Oke, wait. So hi, aku udah sampai di rumah abang aku baru aja. Sumpah aku juga habis belanja sayur karena as you know pasti nggak ada sayuran di kulkas abang aku. So aku habis belanja, dan sekarang sumpah kamar aku I need to clean this up. So untuk video Februari TBR vlog aku kayaknya aku tutup sampai di sini. Nanti nyambung lagi di Februari reading vlog aku teman-teman. So ya, thanks for watching and I'll see you next time. Bye bye.